Shalom, selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar? Bapak berharap bahwa semua kita dalam kondisi yang sehat, kuat oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur karena siang hari ini kita kembali untuk belajar dari materi pembelajaran kita yang Bapak ambil, yaitu tentang pernikahan Kristen dalam perspektif Kristen. Baik, untuk itu, baiklah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapak yang memimpin di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Untuk segala waktu dan kesempatan, kami boleh pakai untuk belajar, untuk terus menuntut ilmu, untuk kami terus memperlengkapi diri kami, untuk menghadapi masa yang akan datang. Kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian. Saya membawa kita belajar dari materi ini, yaitu pernikahan Kristen dalam perspektif iman Kristen. Pertama-tama, kita akan membahas tentang makna daripada pernikahan itu. Pernikahan bukanlah ikatan yang sembarangan, sebab Allah sendiri yang menjadikan saksi dalam sebuah pernikahan yang pertama. Maka dari itu, dalam persiapan segala sesuatunya, kita harus berdoa dan meminta agar Tuhan memberikan kita yang terbaik. Apabila kita telah menyerahkan segala sesuatunya supaya Tuhan sendiri yang mengaturnya, pastilah Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang terindah bagi kita dan pasangan. Intinya, dalam mempersiapkan pernikahan, Roh Kudus harus diundang untuk menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasihi, mengingat bahwa begitu pentingnya kita belajar, persiapkan supaya pernikahan yang kita rencanakan dapat terlaksana dan boleh mendapat sebuah pernikahan yang kekal adanya. Ada beberapa persiapan yang saya mau kemukakan bagi kita pada kesempatan ini, yaitu ada dua hal. Ada yang disebut dengan persiapan yang singkat, atau anak-anakku sekalian mungkin paham, kenal, tahu tentang apa yang dimaksud dengan pacaran. Sebuah pernikahan mungkin harus dipersiapkan dari langkah tentang makna sebuah pernikahan, supaya kita mengerti apa yang kelak mungkin menjadi calon pasangan kita. Kemudian setelah kita mengenal karakternya, pribadinya, dan segala sesuatu tentang pasangan kita, calon pasangan kita, maka disitulah kita akan berani mengambil tindak selanjutnya. Kemudian berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga. Penting sekali bahwa dari pernikahan dan keluarga selalu ditekankan berulang-ulang dalam Alkitab. Ini penting bagi kita untuk kita ingatkan, bahwa membentuk rumah tangga itu bukan hanya kepada kita tentang masalah pernikahan ini. Mempersiapkan pernikahan yang dimaksudkan di sini adalah mempersiapkan pernikahan secara Kristiani. Pernikahan adalah hubungan yang monogami,
yang memiliki ikatan seumur hidup yang serius yang dapat dilakukan oleh sepasang kekasih sepanjang hidup mereka. Tapi banyak pasangan dalam memasuki pernikahan ada keadaan yang kurang dewasa dan tidak cukup mengerti sehingga semakin meningkatkan pula jumlah perceraian. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen, antara lain sebagai berikut. Selain yang Bapak sebutkan di atas tadi, yang awal, bahwa hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi anak-anakku sekalian dalam memahami materi ini dan tentang materi ini. Yaitu, pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Kemudian yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang berbahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang terkait katekisasi. Ini yang Bapak singgungkan di awal. Itu katekisasi yang dilakukan oleh seorang pendeta gembala kepada kedua calon. Selain kita bicara tentang persiapan, maka kita juga harus memahami hakikat pernikahan Kristen itu. Apa sih tujuan dasar dari suatu pernikahan Kristen? Ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mempertahankan sebuah bahtera rumah tangga itu. Hal yang perlu kita pahami bahwa dalam rumah tangga itu Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus mengasihi Allah. Itu hakikat cinta kasih. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan. Baik anak-anakku sekalian, kasih dibutuhkan di dalam sebuah keluarga. Selain kasih, bahwa yang mempertahankan di dalam sebuah keluarga adalah pentingnya sebuah komunikasi. Komunikasi adalah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh keluarga dalam rumah tangga. Komunikasi yang baik. Ada beberapa aspek pendukung komunikasi, antara lain adalah hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Diharapkan pada akhirnya akan tercapai satu mufakat atau paling tidak pengertian. Contoh, komunikasi yang baik. Paling tidak kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan atau mengungkapkan kata yang baik atau pujian, kan, sehingga ketika terbentuk sebuah rumah tangga itu kita paham bahwa harus didasari oleh kasih dan di dalamnya harus ada komunikasi yang baik, sehingga harapan kita bahwa keluarga yang terbentuk boleh berjalan dengan baik dan sampai maut memisahkan. Kemudian berikut, kita akan melihat bahwa kita bukan saja bertujuan untuk membentuk keluarga karena ingin bahagia, yaitu panggilan untuk melayani, bersekutu, dan bersaksi. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita lumayan panjang untuk hari ini. Untuk itu, untuk lebih jelas lagi, kita coba melihat dari perspektif Alkitab. Penjelasan dari bahan Alkitab. Saya ambil dari
dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Kemudian saya ambil dari 1 Korintus ayat 13. Dalam satu pernikahan seharusnya kasih birahi dipimpin oleh kasih agape. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi orang ketiga. Karena itu pernikahan Kristiani bersifat monogami. Anak-anakku sekalian, demikian penjelasan materi kita pada kesempatan siang hari ini. Dengan waktu yang ada, mungkin kita tidak bisa untuk menjelaskan secara detail materi ini, tapi harapan Bapak bahwa dalam kesempatan kita yang ada, baik di rumah, kita boleh belajar untuk terus belajar tentang hal-hal penting ini, supaya kelak ketika satu saat anak-anakku sekalian sampai kepada materi yang kita bicarakan ini, maka Bapak berharap bahwa ini menjadi sebuah pengetahuan yang sangat baik buat kita untuk memperlengkapi diri anak-anakku sekalian dalam menghadapi masa yang akan datang. Berapa pertanyaan sebagai evaluasi kita dalam materi ini? Yang pertama, berdasarkan gambar yang ada di atas, jelaskanlah konsep pernikahan menurut Alkitab. Nah, berdasarkan gambar itu, maka jelaskanlah konsep pernikahan menurut iman Kristen. Yang kedua, tuliskanlah pendapatmu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses pernikahan. Inilah 2 pertanyaan untuk anak-anakku sekalian boleh kerjakan sebagai evaluasi kita dalam materi ini. Kemudian yang ketiga, ada sebuah cerita. Anak-anakku sekalian silakan membaca cerita ini dan kemudian nanti akan menjawab pertanyaan di bawahnya. Berdasarkan pembacaan di atas, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini saat ini. Demikian anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ke hari ini, mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Dan kita boleh bertemu pada kesempatan berikut di dalam kelanjutan materi yang berikutnya. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya apa yang telah kita dapat berguna bagi kita. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sebab Engkau sungguh baik bagi kami, dalam nama Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Shalom.